Kita menjanjikan opening yang baru ya. Iya, kalau teman-teman Emang harus shalom gitu ya. ya Oh iya. udah, Biar berbeda betul. selamat sore. Wah, ini udah kayak Vibes-nya di vibes. sekolah Iya, minggu. betul. Shalom. Shalom semuanya. Selamat sore, Good News Yes. Family and Youthers semuanya. Betul. Bagaimana kabarnya? Ya, Nggak basi, apa-apa. basi. Nggak apa-apa. Ini memang harus template yang ini harus Oh kalau iya, 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 oke, oke. perkenalannya. Nah itu. Oh, aku juga orang kenalan, aku menyambut loh. Oh ya, boleh boleh. Silakan silakan. Silakan. Malu malah. Coba coba. Ini Yasin katanya sudah mempersiapkan ini dari minggu lalu. Teman-teman kalau punya teman yang kayak mau janjian tapi dia sendiri nggak nyiapin tuh kayak ngajar ya. Kamu nyiapin nggak? Nyiapin lah. Oh ini Loh, nyiapin kamu yang itu toh, kayak yang gitu. perkenalan. Kok nggak boleh kayak gitu? Emang apa? Oh kamu nyiapin yang berbeda loh, jangan yang kemarin kamu kasih tahu ke aku. Kan Asik. aku ngasih tahu ada yang dua yang baik. Iya deh. Ada dua, yang satu yang bagus, yang satu Iya. enggak. Sedih lagi itu. Jangan di-spill ya. Ya, Itu malah oke. sedih. Oke, kamu dulu apa aku dulu? Kamu dulu katanya kan ini nyambut. Oh iya. Betul, betul, Perkenalan. betul, betul. Aku nyambut sih. Ya. Ya. Hei, aku pantun, Hai. pantun, pantun, Boleh. pantun. Eh, jangan kayak gitu tau kok. Jadi grogi aku. Apa? Kenapa lo? Oke, satu do dua re. Wes, cakep. Belajar nada sambil makan pisang. Cakep. Selamat sore dan selamat datang di DTS Deep Talk Session. Let's talk about it. Kok kamu gak excited? Orang nyambung. Kan Satu do dua re. dua re. Hmm. Belajar nada sambil makan pisang. Eh, Selamat sore dan selamat datang. oh, oh sampai situ doang. Gitu Lah wong kamu doang. ngomongnya selamat datang di DTS dan Enggak. kabar itu. Selamat datang. Di. Nah, gitu. Nah, oke, ulangin. Ada komanya. Oh, diulangi. Ulangin, Oke. ulangin toh biar masuknya tuh kompak gitu. Oh iya ya, maaf, maaf. Satu gimana? Oh iya, malah lali. Satu do dua re. Cakep, Belajar nada sambil makan pisang. cakep. Selamat sore dan selamat datang Di DTS. DTS Deep Talk Session. Let's talk about it. Weh. Gantian, 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 gantian. Sama aku ya, naik kereta di jalannya Tuhan. Halo, nama aku Farel. Apa sih? Aku gak nyiapin itu. Eh, Mudeng nggak sih? mudeng, Mudeng mudeng. nggak? Kan rel tau Ah, maksudnya. itu loh. Salah. Naik Salah kereta kamu. di jalannya Tuhan. Halo, aku Farel. Harusnya yang excited gitu ya. Oh, Kan sekarang zamannya Ciko-Ciko gitu ya. Ciko Ciko-ciko. Shokai namanya. Kalau Walah, kamu iya, ngikutin juga ya? iya aku ngikutin. Keren gitu ya. Eh, Oh, oh, iya. enggak, aku enggak yang benar-benar kayak begitu banget. Tapi penikmat musiknya saya. Oh gitu ya. Oh. Ya nggak apa-apa loh. Kamu kalau mau mengakui kayak gitu juga. Aku nggak mau nggak menjauhi kamu kok. Beneran ya? Malu dikit. Halo semuanya, kembali lagi sama kita, sama aku Farel. Aku Esti. Di DTS Di Digital Session, Session, let's talk about it. Yeay. Openingnya sangat Boleh lah. membahana ya. Ya membahana. Gempar. Gem- Getar membahana. nanti kita viral gimana, Tio? Wah itu dia. Itu loh. Itulah tujuan kita. Semoga ya. Amin. Amin amin. Gitu. Oke, Hari ini. sore hari ini kita akan ngobrol topik yang luar biasa ya. Hari ini ngobrolin yang dalam-dalam lagi nih ya kan. Yes of Karena course. emang kita ngobrolin tentang hal yang deep gitu kan. Ya. Deep talk namanya. Saya deep talk gitu Oh iya kan. benar juga. Nah, kita sore hari ini temanya adalah ini harusnya kamu bisa ngertiin sih. Bisa lah, gini doang. Silakan. Set. Wes, apa tuh? When God wants you to start again. Nah, betul. Yang artinya Artinya ketika Tuhan mau kamu untuk memulai lagi. Woi. balik keren. Boleh lah. Kamu Itu. sebenarnya agak ngece gitu ya. Enggak, aku enggak ngece. Emang meremehkan aja. Kasih loh. Udah sakit. Enggak ya. Kamu kalau Oke. digituin marah enggak? Enggak. Nanti suruh ngulang lagi lo sama Tuhan lo. Oh, Ngulang temenan lagi. ya itu. Betul ngomongin ngulang teman, kamu inget gak sih gimana cara kita pertama kali kenal? Enggak, Iya kan? Kayak aku enggak inget. kita gak yang halo namaku Hasin, nama Iya. kan biasanya orang-orang kenal kayak Iya, gitu ya iya. dulu ya. Kayak
Kita emang gimana? Ya, makanya aku juga lupa. Oh, kamu juga lupa tuh. Tak Aku kira tuh lupa. kamu tahu. Enggak, Ingat loh. enggak. Enggak ya? Aku ya lupa. Kayak gimana pertama kali kita kenalan kayak, oh halo gitu. Kayak kita nggak inget ya. Enggak deh, kayaknya enggak gitu-gitu lah ya. Ya makanya. Ya udahlah ya. Ya udah ya lah ya. Nah, ini kalau ini kita perlu perkenalkan walaupun sudah sering kita ngobrol sama beliau ya. Betul. Langsung saja kita nggak cuman berdua, kita Yes. mau sambut narasumber kita yaitu Pastor Albert. Halo. Halo Yuters, halo Farel Dustin. Yes. Wait. Gimana kabarnya, Pastor? Luar biasa, senang berjumpa dengan kalian lagi. Ya, Yeay, kami juga happy, happy sangat sekali. seru nih biasanya Seru kalau sama selalu. Pastor Albert nih. Ya. Nah, sore hari ini kita akan tadi yang sudah dibilang Astin yang akan ngobrolin tentang reset when God wants you to start again ya. Ketika Tuhan mau membuat kita atau mau kita untuk mengulang kembali gitu kan. Hmm. Ya istilahnya kayak backtrack lah gitu loh, kayak kembali ke jalannya Tuhan gitu Oh iya kan, oke gitu oke. kan. Atau literally yang mengulang kembali gitu. Karena kadang yang mengulang kembali tuh outputnya tuh bisa beda loh. Contohnya balikan. Kok diem sih? Langsung senyum. Iya. Oke, Balikan apa nih maksudnya? balikan. Terus gimana kok? Hubungan-hubungan yang Ya, gitulah. seperti itu ya? Iya, Sakral. tapi ya kalau balikan ya tetap harus dua-duanya juga mau upgrade, ya kan? Betul. Outputnya akan bisa beda, tapi kalau dua-duanya juga ya udah stuck di situ doang kan, Hmm, ya nggak akan beda outputnya, ya, gitu. betul. Pengalaman ya. Ya, terus saya akan menjawab dengan bangga, iya, Oh iya. itu. Tapi Karena ya kan Pak, output input kalian feedbacknya oke gitu. iya, Sama mau betul, di-upgrade. betul. Dan ini sih ada beberapa orang yang berbeda prinsip soalnya. Kadang kan kalau tentang hubungan tuh nggak semua tuh mau untuk kembali sama mantan, gitu Iya, kan. betul. Karena merasa membaca buku dengan ending yang sama. Lama gitu. Katanya. Tapi aku mau bikin endingku sendiri lah. Asik. Wes, Wih. keren. Boleh. Ya udahlah, Boleh. tidak usah berlama-lama lagi. Ya, seperti Ah, biasa ya, kita akan ada beberapa pertanyaan. Nanti Pastor Albert akan menjawab. Kita akan sharing-sharing juga ya dari pengalaman kita berdua atau dari Pastor Albert itu sendiri. Yes, Gitu. silakan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih, Pastor. Pastor, kadang hidup kita itu kayak stuck gitu. Udah coba banyak hal tapi kayak tetap gagal terus gitu. Terus gimana kita tahu kalau itu tanda dari Tuhan buat ngeriset dan mulai lagi? Wis. Wow, ini pertanyaan Oh. pertama udah luar biasa Ya, ini ya. Langsung gongnya ini. Bagaimana kita tahu stuck dan harus memulai lagi? Ini bagus banget sih. Kadang ketika kita stuck, yang perlu kita lakukan apa sih? Ya kita harus diem dulu gitu loh. Kita harus tenang dulu. Seringkali kan kita gerusa-gerusu ya. Lalu kita stuck nih. Terus lalu kita memikirkan daya upaya kita, memikirkan strategi kita, bagaimana kita supaya nggak stuck lagi. Tapi seringkali bukan sesuatu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, tapi bagaimana kita belajar untuk duduk diam. Kita belajar untuk tenang dulu. Kenapa ya kita bisa stuck ya? Jangan-jangan ini stuck karena Tuhan pengen bicara sama kita. Tuhan kepingin kita ngambil waktu untuk sama-sama dia, bersekutu dengan dia, ngerti apa yang dia mau, gitu loh. Karena seringkali kita nggak ngerti apa yang sedang kita mau capai itu kita nggak ngerti nih. Nah, kita kan pengennya kan sesuatu yang gede-gede ya, pencapaian yang hebat atau apa dan sebagainya. Ya. Tapi bisa jadi sukses atau keberhasilan yang Tuhan mau berbeda dengan definisi sukses dan keberhasilan kita. Maka dari itu seringkali yang dipakai adalah kata riset. Ya kan? Riset itu bisa terjadi karena apa ya? Bukan gini nih. Kadang riset itu dia itu kemarin ada pertanyaan sih, kebetulan ada konseling kemarin. Dan salah satunya dia ngomong gini, kenapa ya kok segala sesuatu yang aku rencana, hidupku stuck, dia bilang. Hidupku stuck, baik di relationship maupun di pekerjaan, aku stuck. Aku cuman kasih saran ke dia adalah yang pertama, yuk belajar tenang, duduk diam. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu mau apa. Jangan kebanyakan gerak, gitu kan.
Semakin Hmm. banyak gerak nanti bingung gitu. Dan belajarlah mengerti. Oh ini stucknya kenapa ya gitu loh. Itu belum merefleksikan diri. Kalau kita nggak tenang, kita nggak ngerti salahnya di mana. Ya. Ya, betul. Contoh karir kita nih, kok karir kita gini-gini aja sih? Aku pekerjaan udah lama loh, dia kan cerita kemarin, pekerjaanku udah lama loh, tapi kok gini-gini aja ya gitu loh. Yang perlu dipertanyakan adalah kamu kerja hampir mungkin 5 tahun, 7 tahun, tapi tidak ada perkembangan. Yang perlu dipertanyakan, dia mempertanyakan bahwa kenapa pemimpinku tidak kasih aku kesempatan untuk lebih lagi gitu loh. Hmm. Nah, tapi aku kembalikan ke dia, apakah kamu ngerti kenapa kok pemimpinmu tidak memberikan kesempatan untuk itu? Kenapa? Ngerti enggak kenapanya? Atau kamu berasumsi bahwa, "Loh aku sudah melakukan terbaik." Tentunya apa yang kamu lakukan terbaik dengan bagaimana cara pemimpinmu melihat hasil dari kinerjamu atau karaktermu kan juga mungkin berbeda dengan apa yang kamu lihat. Terjadi cara pandang yang berbeda. Ya. Untuk itu, perlu untuk tenang dulu. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus menerangi sisi-sisi bagian kita yang memang perlu kita perbaiki. Ada Hmm. sisi-sisi yang perlu kita tingkatkan, sisi yang perlu kita upgrade gitu kan. Kalau enggak kita ngertinya kita tuh bener terus loh. Mm-mm. Contoh lagi, misal dalam hubungan, kadang perlu di reset ulang, perlu istirahat, perlu break gitu ya. Ya. Perlu di break itu kita tuh apa? Aku pakai bahasa seperti kayak termometer itu ya. Kadang kalau dia pas nggak dipakai kan perlu dikalibrasi ulang ya. Perlu dikalibrasi lagi supaya lebih akurat. Nah, dalam sistem untuk mengkalibrasi dimulai kembali ke nol gitu, kan dinetralin dulu ya. Dari situlah Hmm. kita mengerti tujuan kita apa ini, ke depan mau ngapain nih gitu loh. Jadi kadang stuck itu bukan membuat kita tambah mundur, tapi justru sebuah awal yang baru. Nah, yang ngerti ini stuck atau enggak, seringkali ya aku percaya kita tuh ngerti sebetulnya. Mm. Dan apalagi Tuhan. Tuhan lebih ngerti karena Tuhan yang merancang kehidupan kita. Maka dari itu Ya. kembalikan aja ke Tuhan. Ya. Tuhan ini posisinya begini. Terus ini apa ini Tuhan? Apakah aku harus stay? Apakah aku harus let go? Karena kadang juga seringkali memang, oh ini musimmu nak untuk kamu let go. Ini saatnya nak untuk kamu pergi. Bukan stay, tapi kamu pergi. Dengan tujuan apa? Karena Tuhan pengen pakai hidup kamu lebih luar biasa lagi. Dan luar biasanya seringkali Tuhan tuh caranya begini. Dia menghancurkan rencana kita. Karena dia punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Ya. Itu pakai kata reset lagi. Gitu loh. Wow. Kenapa harus digagalkan? Ya harus digagalkan rencana kita. Kalau dia lihat bahwa kehidupan kita tidak menjadi lebih baik. Hmm. Kalau kehidupan kita tidak membuat kita tuh lebih dekat ke Tuhan. Mm-mm. Ya Ya. dia akan gagalkan segala cara. Dan yang dia maksudkan adalah supaya rencana Tuhan itu jadi dalam hidupmu. Ya. Begitu. Wow. Ini ya, emang emang harus menganalisa gitu loh. Kenapa sih kok kamu stuck? Kenapa sih kok kamu tuh ngerasa kayak tetap gagal terus padahal udah nyoba ini itu terus ya menganalisa diri kita sendiri gitu loh. Apakah aku tuh tipe orang yang gerusa-gerusuk? Ya, Apa sih Hmm. gerusa-gerusuk? terburu-buru, Terburu-buru. Terburu-buru, Ah, tergesa-gesa, apa tergesa-gesa, ya kayak memutuskan sesuatu tuh pakai pakai eh logika, pakai pakai emosi. logika, pakai emosi pakai gitu-gitu kan. feeling, ya. Pakai Istilahnya feeling. just feeling. Nah, itu. Kadang ya itu sih kenapa kok Tuhan mau kita riset tuh kalau menurutku ya memang karena memang kita tuh udah terlalu jauh memakai kekuatan kita sendiri gitu loh. Yang akhirnya Ya, bikin kita burn out, yang akhirnya bikin ya kita kayak jauh betul. dari Ya, Tuhan gitu betul. kan. Hmm. That's why akhirnya apa yang kita rencanakan gitu kan nggak sesuai sama ekspektasinya kita jadi down nih. Betul. Jadi bener-bener kayak wah hilang nih. Ya, Bener-bener hancur semuanya udahlah. hancur. Padahal ya memang itu part of God's plan gitu loh. Ya, benar. Oh iya, Ya kan. iya, Kadang kita yang memang nggak pernah bisa mengerti apa yang Tuhan mau gitu karena mungkin kita belum punya keintiman yang benar-benar dekat sama Ya, itu Tuhan bisa gitu jadi. kan. Betul. Makanya kita tuh bener-bener kayak
mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu, yang akhirnya Iya, mengecewakan kita gitu. Padahal bukan iya, Tuhan yang mengecewakan, ya karena ekspektasinya kita sendiri gitu kan. betul. Karena Hmm. dengan kita meriset itu membuka mata kita Nah, Wah, untuk itu. untuk melihat yang selama ini kita abaikan. Contoh, ya, di Kisah Para Rasul pasal 9. Nah, itu Hmm. kan cerita Saul mau ke Damsik ya. Dia lagi ngejar-ngejar muridnya Yesus waktu itu. Dan di sanalah Tuhan meriset seorang Saulus dengan menjatuhkan dia dari kuda. wah, Terus dia buta, nggak bisa lihat, iya, ya kan? Itu kayak iya, diriset ulang loh. Dia iya, hidupnya bagaimana, sejarah hidupnya bagaimana, lagi ngejar-ngejar, tiba-tiba di buta matanya, nggak bisa apa-apa, sampai dia mau nggak mau harus ketemu Ananias, dan Ananias yang akhirnya membawa ke Saulus ke Petrus, ya kan? Dan pada Hmm. akhirnya terjadi perubahan transformasi setelah dia ngalami Tuhan secara pribadi. Nah, itu Iya, riset. iya, Mau betul. Ah, kemana tujuannya? Ke Damsik. Lah, di Damsik kok ngalami kayak gitu, jatuh dari kuda, buta lagi. Ya kan? ya. Tapi Iya, masalah kalau nggak di situ, tapi kan di situ kan Tuhan ngomong. iya, iya, Berbicara pribadi sama Saul. Jadi ketika kita stuck, makanya aku tadi bilang di awal, Tuhan itu pengen bicara sama kamu. Hmm. Tuhan itu pengen ngomong sama kamu. Waktu kamu sibuk, kamu nggak bisa dengar. Telingamu hmm, nggak bisa dengar. Hatimu nggak bisa dengar karena kamu terlalu sibuk. Iblis itu, kalau tidak bisa membuat kamu jatuh dalam dosa, dia akan buat kamu sibuk. hmm, Kenapa? Kalau kamu sibuk, kamu nggak bisa dengar suara Tuhan, kamu iya, nggak bisa dengar betul. tuntunan Tuhan, kamu nggak bisa dengar pimpinan Tuhan dalam hidupmu, kamu nggak akan pernah bisa itu. Dan di Yes, sanalah kamu akan ngalami namanya stuck. ya, Um, setuju banget. Makanya kita perlu riset. Wow, Riset itu dinetralin lagi, dikalibrasi ulang lagi. ya. Kayak iya. Pertamina gitu ya, mulai dari nol lagi. Nah, itu. Mm-mm. Itu. Ya lagi, ya lagi, lagi. Itu kenapa sekarang kasusnya banyak orang karena mental health. Wah, Isusnya itu kan mental health. Banyak yang terganggu. Betul, Ya, betul. termasuk yang ngomong ini. Ya, juga kena. Ya, wah, kenapa tuh? kenapa? Oh iya, kadang aku juga perlu ngeriset diriku Hmm, sendiri. Aku nih gak cuma sekedar ngomong, aku juga ngalamin masalahnya. iya, iya, benar, Jadi benar. ketika aku lagi ngalami masa-masa itu, yang aku lakukan adalah aku merefleksi ulang, aku mempertanyakan ulang apa yang sedang aku lakukan. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan dipertanyakan kembali lagi, diulangin lagi. Yang sedang aku lakukan hari-hari ini, itu buat siapa? Apakah benar buat Tuhan? Ataukah hanya untuk memuaskan, dalam tanda petik, jiwaku sendiri? Hmm. Itu perlu Wow, diriset masalahnya. yes. Sampai aku bisa menemukan aslinya. Sampai aku bisa menemukan bahwa aku ketemu Tuhan di sana. Aku mengalami Tuhan di sana. Tuhan juga berbicara melalui firman Tuhan kepadaku hampir seminggu, ngomong hal yang sama, sampai masalah hosti pun yang ada ayatnya pun itu juga sama persis. Jadi Oh, kayak Mm-mm. dia ngomong, wow, itu bagiku suatu konfirmasi peneguhan gitu ya. Nah, kalau teman-teman lagi ngalami stuck, datanglah ke Tuhan. Jangan datang ke orang dulu, hmm. datang ke Iya, Tuhan dulu. Kamu sering kali gini, teman-teman mau konseling ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Jangan-jangan teman-teman hanya mendapatkan jawaban yang sama. Ah, Aku pernah soalnya ngalamin gitu. hmm, Aku nanya sampai 3 orang, dan jawabannya semua sama. Tidak akan pernah bisa memuaskan. Tapi ketemu Tuhan, dan ngalami apa ya, bagaimana kebenaran firman Tuhan itu bicara dalam kehidupan kita. Baru teman-teman akan menemukan jawabannya itu apa. Apa yang jawabannya teman-teman cari ada di sana semua. wow. Jadi jawabannya, jangan cari di luar. Jawabannya, cari di dalam. wah, Karena Wow, Yesusnya sudah tinggal di dalam hidup. iya, iya. Wow, wah, keren banget ya. Bener sih, tapi emang kadang tuh kita tuh cenderung buat kayak apa ya, datang sama Tuhan tuh memang waktu lagi iya kusut, betul. lagi ya lagi kecewa, lagi sakit, lagi ya lagi Hmm. capek gitu Iya kan. betul. Nah, itu Hmm. memang tuh seringnya Sangat-sangat. ya.
cenderungnya tuh Hmm. datangnya tuh di saat-saat seperti itu. Ya that doesn't mean kalian tuh bisa benar-benar datang sama Tuhan hanya waktu kalian dengan kondisi seperti itu gitu. Bisa toh Nah, bukan berarti seperti itu ya, tapi ya dengan trigger kayak gitu ya, riset ini tadi itu men-trigger kita untuk oh ternyata tuh aku lupa loh libatin Tuhan. Oh ternyata tuh aku lupa loh untuk ngobrol sama Tuhan. Nah, makanya Hmm. itu yang akhirnya dilakukan terus-menerus. Jadi istilahnya jadi kayak reminder lah buat kita gitu kan. Bahwa Hmm. reset, remind gitu kan. Ya supaya kita benar-benar bisa jalan sama Tuhan ya. gitu. Ya itu Kadang Ya, yang tadi aku bilang kan. betul. Outputnya jadi beda gitu loh Ya, kalau jalan sama Tuhan gitu. ya. Bahkan kadang betul. kalau pernah ngalamin kayak gitu tapi ya ini dari pribadi aku juga ya kayak Hmm. kalau pas aku lagi kayak gitu tuh sometimes tuh aku malah nggak ke Tuhan itu yang lebih parah sih sebenarnya Nah, itu. kayak gitu terus kayak waktu Ya. lagi ngerasa kecewa lagi sedih gitu maka bukan malah lari ke Tuhan tapi lari ke orang pertama tuh bener pasti kita ketemunya ke orang karena mungkin kayak pingin cepet-cepet ya pingin cepet-cepet dibales Ya. pingin cepet direspon pengen cepet-cepet divalidasi kayak gitu tapi Hmm. kalau dari pengalaman ini emang kayak minggu kemarin aku juga udah cerita soal hal ini tuh loh yang didoain pendeta yang aku nggak pernah cerita ke siapapun, Hmm. even ke Tuhan pun aku tuh nggak cerita gitu. Tapi karena aku lagi di masalah lagi di bawah banget menurutku dan aku tetap gak cerita ke Tuhan, meho kayak gitu pun tetap Tuhan ternyata tuh tidak meninggalkan kita kayak gitu. Ya. Walaupun mungkin kita nggak Hmm. yang lari ke Tuhan, tapi ya Tuhan tuh nggak kemana-mana. Tuhan tuh tetap di situ. Tuhan tuh tidak pernah Ya. meninggalkan kita. Bahkan ikut kita lari kemana gitu loh. Ini Hmm. tinggal kita tuh Hmm. noleh aja nih, tinggal noleh banget. Tuh udah, mungkin kita sudah langsung menemukan jawabannya yang terbaik buat kita, walaupun itu nggak sesuai sama ekspektasi kita juga. Ya. Ya. Jadi Karena di bagian riset itu pun, itu, oh ya, gimana Pastor? ya, ya, lanjut, lanjut, Astin. Nggak, Lanjut, karena Astin. setelah kejadian aku didoakan pendeta yang aku nggak cerita itu Hmm. aku merasa bener-bener di reset beneran. Karena habis Nah. itu, oke, em, mulai mulai ada keinginan untuk memperbaiki hubungan sama Tuhan dengan Gema. Kalau di gerejaku namanya Gema, Ya. gerejamu namanya apa? Apa? Tuh, kayak baca apa apa Ayo baca Goyer. Alkitab. Oh kamu apa Ayo baca Alkitab. Ya. Beda ya kita ya. Enggak. gimana sih? Gema. Gema gitu, gemar Gemar membaca membaca Alkitab Alkitab. kayak gitu. Jadi kayak ngikutin lagi kayak kayak ada keinginan untuk gemar lagi wes kayak gitu. Jadi itu apa titik aku untuk di reset ulang lagi sih. Hmm. Itu. Ya. Ya. Dia ada Memang, tambahan. jadi, ya, kalau di AS itu namanya selah ya. Nah, kalau di namanya selah itu kita baca Alkitab bersama-sama. Hmm. Dan aku mau nyambung tadi. Riset itu menyakitkan. Iya, Aku betul. nggak ngomong riset itu tidak menyakitkan. Seringkali menyakitkan. Tapi justru di sanalah Tuhan itu lagi menyaring ya, memfilter, membersihkan. Membersihkan dari apa? Mungkin feeling yang salah, emosi yang salah, keputusan yang salah, ya. Dan juga menyucikan hati kita, menguduskan sebetulnya. Jadi kayak aku tadi bilang, justru kita tuh merefleksikan apa yang selama ini, sesuatu yang kulakukan selama ini apakah benar, hubungan yang aku jalin selama ini apakah sudah benar. Karena contohnya nih, beberapa waktu lalu ada yang counseling juga, dia tanya soal orang yang sedang dekat sama dia lah, Hmm. dan tiba-tiba kok rasanya jauh sekali. Terus aku bilang, ya bisa jadi Tuhan lagi ngereset hubungan kamu. Kenapa? Karena mungkin memang kamu harus ditinggalkan orang yang mungkin Tuhan memang sudah berkata, ini cukup bagi kamu, jangan Hmm. diterusin, gitu loh. Dan ternyata kalau dia cerita, aku bilang, wow, ini kalau diterusin ya aku bisa membayangkan sih besok kalau nikah, pernikahanmu seperti apa. Aku udah bisa bayangin sih. Dan better no, aku bilang gitu. Dan aku setuju apa yang Tuhan dapat, kamu dapat dari Tuhan. Aku rasa emang perlu di reset, Hmm. harus move on dari situ dan jangan wasting time di situ. Jadi emang seringkali kan nggak gampang ya, Betul. outputnya menyakitkan. Betul. Harus melepaskan. Itulah mungkin ada kalimat ketika cinta tidak harus memiliki ya. Ya kan ada di Wah, sana ya. tapi bener sih. Kalau ngobrolin tentang hubungan, ya bener juga gitu loh. Maksudnya kayak, ya kadang tuh karena kita, ya namanya, kalau ini agak, apa ya, jadi sebuah perbincangan orang kalau katanya, Hmm. jodoh tuh di tangan Tuhan, jodoh di tangan Tuhan gitu kan. Tapi,
ya nggak literally di tangan Tuhan, orang kita yang milih gitu kan. Betul. Nah, Hmm. kalau kita milih salah, ya caranya Tuhan buat ngeriset tuh ya kayak gitu. Maksudnya kayak udah nih, Hmm. cukup nih, kamu udah harus berhenti, nggak bisa Hmm. diterus lagi, ya kan? Ya, ya udah gitu. Kita ambil hikmahnya, ambil yang baik-baik dari Ya, hubungan kita yang sebelumnya, gitu kan? Bukan betul. berarti terus kita apa ya? Oh, kita buang-buang waktu nih sama orang ini. Ya nggak juga. Ada maksud baik di balik itu gitu loh. Mm-mm. Betul. Makanya jangan apa ya, kemarin aku share sama dia, next next kalau orang ini kalau memang mulai dekat lagi dengan seseorang lawan jenis, yuk libatkan pemimpinnya, aku bilang gitu. Ya, Karena seringkali ketika orang jatuh cinta kan semua semua rasanya kan kayak damai semuanya, semua iya, kayaknya oke semuanya. Waktu doa rasanya damai semuanya. Ditanya udah doa, udah rasanya apa? Damai. Ya, mau lagi jatuh cinta ya semua kan damai semua kan rasanya kan. Jadi Iya, kan iya. nggak ada yang tahu benar atau enggak. Jadi aku bilang libatkan orang ketiga supaya apa sih? Supaya hubungan ke depan akan jauh lebih baik kan gitu. Tidak mengalami stuck dan stucknya pun jelas karena apa gitu loh. Jadi bukan suatu yang kalau bisa dicegah, ya kita cegah. Kan gitu Ya. ya. Supaya tidak terjadi Mm-mm. hal-hal yang fatal ke depan. Tuh. Nah, biasanya kalau ngelibatin orang ketiga dalam arti kayak iya, iya, pemimpin ya, sampai atau orang lain gitu kan. Hmm, Biasanya tuh orang lain ini tuh bisa kerasa gitu loh. Secara ya, vibes-nya, betul. oh ini orang nih kayaknya oke loh. Oh ini Ya. orang nih kok kayaknya nggak oke ya. Kok kayaknya Hmm, gini banget ya gitu. Itu hmm, kerasa walaupun mungkin kita nggak yang bener-bener deket gitu. Tapi mungkin waktu kita ngobrol sama mereka, aku pernah sih ngalamin maksudnya ada satu temanku, temen yang kita juga yang udah dulu kuliah di luar negeri. Klunya kuliah di luar negeri ya nantilah. Iya, iya, Sampai oke, nanti oke. kita ngobrol. Dia punya punya dulu punya pasangan yang menurutku kayak wah kok kayaknya Oh, oh, vibes-nya tahu, tahu. nggak enak banget ya gitu. Vibes-nya tuh kayak ya ini temenku nih cewek tapi dia punya pasangan nih cowok berarti kan. Nah, vibes-nya tuh kayak bad boy gitu loh. Jadi kayak wah kok kurang ya. Tapi nah setelah putus ketemu sama orang baru, pacaran mereka dan akhirnya aku melihat si cowok ini nih benar-benar baik gitu. Dia benar-benar orang yang mau struggle, orang yang mau benar-benar apa ya dekat sama keluarganya gitu. Terus terima apa adanya Iya. dan aku melihat benar-benar ketulusan hatinya dia. Nah, itu loh yang buat aku kayak oh, ternyata bukan mentor juga sih, tapi kayak setidaknya orang yang dekat sama kita nih bisa ngerasain, oh, ternyata orang ini nih kayak gini. Ini dalam Heeh. hal hubungan ya. Nah, kayak hmm, yang sering aku bilang, mending kalau dikasih tahu sama orang itu nurut toh gitu loh. Jangan sampai akhirnya Tuhan yang mendidik dengan keadaan gitu. Itu akan lebih sakit walaupun akan lebih ngena ya. Gitu. hmm, hmm. Oh, Betul. betul. Jadi ya yuk lah dengerin apa kata orang gitu loh. Kadang Tuhan tuh pakai orang lain untuk ngasih tahu gitu. Iya, betul. Surikal malah ya. Nah, se-circle udah dikasih tahu ngeyel. Nah, ini berapa kali ngeyel? Enggak, enggak. Langsung, langsung. Ini Langsung kita satu eksekusi. pertanyaan aja udah Panjang lama banget. banget ya. Kemana-mana weh. Tapi seru sih memang. Ini nomor dua. Oke, Sebenarnya pertanyaan kedua ini tuh tadi udah sempat dijawab juga. Jadi kita next. next, next. Tapi kasih tahu dulu nih pertanyaan keduanya nih apa. Oh iya, boleh, boleh. Pertanyaan keduanya ini kayak gini, gimana caranya supaya langkah kita kali ini beda, nggak pakai kekuatan sendiri tapi bareng Tuhan. Hmm, Yang dari tadi hmm, dibahas ini kan hmm, berarti kalau kita udah tahu Tuhan ngereset semuanya, kita datang sama hmm. Tuhan, kita ngerti bahwa memang oh ini ternyata rencana Tuhan nih kayak gini. Ya udah, ayo Yes. kita mau libatin Tuhan. Iya, betul. Sesimpel itu. Iya. Mm-mm. Hmm, Karena kadang kalau misalnya kita ternyata ada di posisi yang stuck tuh, tadi kata Pastor Albert juga, kita kan emang udah ngerasa sendiri gitu kan. Ya, Udah akan terasa kalau ini kayaknya nggak beres deh, ini kayaknya nggak bagus deh, ini atau hmm, kayak gitu. Jadi di saat kita udah tahu nih kekuatan kita udah mulai nggak sesuai kayak gitu, hmm, atau kita posisi kita tuh sudah stuck, kita sudah mulai sadar, berarti kita harus ingat siapa yang kita cari. yes, betul banget. Gitu. Nah ini pertanyaan ketiga nih menarik nih menurutku nih. Hmm. Gimana bedain antara menyerah karena lelah sama taat karena Tuhan memang suruh kita mulai ulang? Apa tanda bahwa riset yang kita jalani
memang datang dari Tuhan, bukan cuma pelarian dari masalah. Wah, ini Itu dia. mantap banget ya. Langsung. Mantap banget ini kayaknya. Pertama, berserah itu bukan berarti pasrah. Berserah itu percaya bahwa Tuhan itu lebih daripada cukup. Yes, wow. Berserah itu artinya percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Hmm. Nah, melalui kalimat ini kita ngerti bahwa ya berserah gitu loh. Gini Iya. loh. Karena seringkali kita itu manusia tuh pengen mengendalikan segala sesuatunya gitu loh. Semua harus dalam kendali kita. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita planningkan, semua harus jadinya seperti itu. Karena by the way juga aku juga orangnya begitu ya. Aku kalau udah Mm-mm. nyiapin planning, harapannya ya ini yang terjadi. Ya, Mm-mm. Tapi sesuai dengan bukankah seringkali itu tidak terjadi? Ya, ya. betul. Ya kan? Nah, sekarang ketika kondisinya seperti itu, how to responnya itu lebih penting. Ketika Hmm. apa yang aku ekspektasikan tidak terjadi, yang aku harus lakukan apa? Berarti aku harus sadar bahwa ada hal-hal yang aku nggak bisa kendalikan. Gitu loh. Jadi ada hal-hal yang aku nggak bisa kendalikan dan percaya bahwa Tuhan itu yang mengendalikan segala sesuatunya. Ya. Tanda bahwa kita tuh pengen mengendalikan segala sesuatunya adalah kurangnya rasa percaya kita sama Tuhan. Hmm. Jadi kalau kita cukup percaya sama Tuhan, kamu nggak pengen ngendalin apa-apa, kamu nggak pengen ngontrol Ya, apa-apa. ya, benar banget, benar banget. Tanda bahwa semuanya harus dalam kontrolmu. Tanda bahwa kamu nggak percaya sebetulnya. Wah, Aku belajar tuh kemarin tuh. Kayak aku ditegur soalnya. Iya ya, wah, aku nih ampuni aku Tuhan. Aku nih orang yang kurang percaya. Mm-mm. Aku nih kurang percaya. Ampuni aku Tuhan. Aku ya bertobat. Ya. Harusnya kalau aku percaya sama Dia, udah tenang. Semua dalam kendali Tuhan. ya, Bahkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan sekalipun, tetap Tuhan itu ada di sana. ya, wow. Tuhan nggak pergi dari situ. Mm. Nah, aku harus percaya Dia di situ. Detik itu aku harus percaya Dia di situ. Dan Wah, hari ini pun aku lagi ngalamin terobosan. Aku nggak bisa cerita. Nanti next ya kita cerita. Oke. boleh. Aku lagi ngalamin terobosan yang luar biasa. Ya doakanlah ada acara besar nanti bulan Agustus Uh. Wis, di satu kota. wis, keren. Iya, aku juga nggak expect teman-teman. Jadi ya semua karena Tuhan sih. Mm-mm. Ya semua karena Tuhan. Ketika aku bisa menyerahkan bahwa Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku berserah. Aku melakukan jadi bagianku. Tuhan melakukan jadi bagian. Tuhan melakukan aku jadi bagiannya. Hasilnya terobosan, hasilnya mujizat. Hal-hal yang tidak aku ekspektasikan tiba-tiba terjadi. Hari ini aku dapat favor banyak teman-teman. Jadi Mm-mm. beneran aku ngalami seperti bilang, aku emes hari ini. Wow, Tuhan luar biasa ya. Padahal kayak dari kemarin tuh tak kejar-kejar terus. Nggak dapet-dapet. Ih, Semudah itu Tuhan kalau oke, nah ini this is your time, ini waktunya, ya ih, kan? Ya udah tiba-tiba boom, boom. Hari ini aku ada boomnya banyak banget ini. ih, sama banget lagi ya. Aku Ya. barusan cerita kan sama kamu kan. Iya. Jadi Mm. sesuatu yang aku kejar-kejar ternyata ngapain ya gua kemarin ngejar-ngejar begini gitu loh. Kalau bisa mudah dengan kita percaya. Kenapa kau harus pakai cara yang demikian pakai otot gitu loh? Ya, pakai otot kita sendiri, Ya, ya. mengandalkan kekuatan sendiri. Lebih baik bukankah lebih ringan ketika kita mengandalkan Tuhan. Bebannya Oh. tidak dipikul sendiri, tapi jalan bareng sama Tuhan. Mm. Wah, Hasilnya apa? Terobosan, mujizat, berkat Tuhan. wah. Aku sama Tuhan hari ini aku emes banget. Gitu. Sebelum siaran ini aku emes banget dari pagi sebetulnya. Banyak hal terjadi dan aku Mm. emes sama Tuhan. Hmm. Mm-mm. Tapi emang lagi banyak momen-momen terobosan sih. Iya, Buat banyak hidup orang ya. iya, iya, ya. Buat banyak Cepet ya bener. hidup orang bener ya. Iya, iya. Ya salah satunya juga aku sih gitu. Bener-bener kayak sebenarnya aku ngomong sih sama Tuhan. Tuhan aku tuh pengen ini. Aku ngerasa aku butuh ini gitu kan. Ya aku juga nggak bisa ngomong lah. Nanti takutnya flexing atau gimana. Wes. Enggak ya. Ya intinya aku nggak akan ngomong lah berkat Tuhan apa yang aku dapat gitu. Dan ya ini masuknya berkat sih. Tapi
aku tuh mulai mulai aku ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen ini, harganya sekian gitu kan. Aku ngomong kayaknya memang susah sih Tuhan buat aku, tapi aku mau percaya bahwa Tuhan tuh bakal kasih aku yang terbaik gitu loh. Hmm. Nah, tapi mulai lihat jalan-jalan jalan-jalan eh aku mulai menurunkan standarku sebenarnya, mulai menurunkan standarku tapi tetap cari yang berkualitas gitu kan. Nah, tapi ya dengan banyak pertimbangan juga gitu kan, dengan banyak pertimbangan. Ternyata ada satu momen yang kayak ini loh, ini waktunya nih, ya kan? Ini orang lagi memang lagi open nih gitu kan. Ah, Nah, ambillah kesempatan ini. Wah, diambil akhirnya. Dan ya puji Tuhan aku sampai beberapa hari yang lalu ya pokoknya belakangan inilah beberapa hari yang belakangan ini tuh aku kayak benar-benar mengucap syukur sama Tuhan. Aku benar-benar ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini kalau bukan karena Tuhan aku nggak bisa gitu loh. betul. Ini kalau bukan karena Tuhan apa ya? Aku akan di depannya tuh aku akan kayak kalau jalan tuh kayak sempoyongan, kayak gampang capek gitu Hmm. karena dalam dalam ini ya maksudnya kayak tanda tanda kutip ya, dalam tanda kutip gitu. Karena ya secara hidup pasti akan lebih sulit gitu loh kalau aku melakukan ini gitu, kalau aku ngambil salah gitu kan. Hmm. Salah sasaran atau salah ambil gitu kan. Tapi kok ada momennya, aku dapat momennya dan Tuhan kasih bahwa ini loh sebenarnya aku ya walaupun mungkin sebisa aku tuh kayak gitu tapi ya aku ngerasa bahwa ini memang benar-benar dari Tuhan Hmm. gitu loh walaupun eh, aku nggak literally ya mungkin ngomong ya Tuhan aku mau A gitu kan tapi aku ngomong Tuhan aku tuh suka yang kayak gini aku ngasih kriterianya sama Tuhan gitu loh aku ngomong sama Tuhan bahwa aku suka kayak gini, aku suka kayak gitu, aku suka ini, suka itu gitu kan. Nah, tapi ya itu Tuhan tuh bener-bener kayak kasih nih loh, yang kayak gini, yang kamu mau gitu. Ah, Tapi bukan yang di atas rata-rata yang mungkin kamu memang bisa gitu kan. Tapi ya ini yang kamu mampu gitu. Yang kamu mampu tuh kayak gini hmm. gitu. Dan aku benar-benar berterima kasih dan bersyukur banget bahwa Tuhan tuh memang bekerja dalam segala sesuatunya gitu. Betul, 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 betul. Makanya udahlah jangan 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 meragukan Tuhan gitu loh. Ya, Jangan meragukan Tuhan, percaya terus sama Tuhan, berserahlah sama hmm. Tuhan gitu. Ya itu kayak hal-hal simpel kayak ngomong aja sama Tuhan gitu loh. Tuhan aku mau ini, mau itu Ya, gitu kan. Aku butuh ini, butuh itu gitu kan. Tuhan aku udah nggak tahu nih gimana caranya lagi. Pokoknya aku ngomong sama Tuhan, udahlah aku pokoknya mau percaya sama Tuhan gitu. Nah, di saat aku mulai kayak gitu ya kan. Ya itu aku merasakan benar-benar Tuhan bekerja, Tuhan kasih ketenangan. Ya udahlah nanti dulu lah sambil jalan lah. Aku kayak gitu. ya. Itu. Tuh, mungkin kamu atau mungkin teman-teman itu merasa kayak, "Nih, aku pengen ini nih, butuh nih, sekarang banget nih." Tapi Tuhan lebih tahu kapan kamu siap untuk dapetin itunya. Tak yang menariknya adalah aku dapat ketika aku ngomong loh sama pasanganku. Sebelum aku ngomong tuh aku kan nggak kayak ya udah aku pengen-pengen sendiri. Tapi Ah, rencana yang tak atur itu kan, aduh ini internal ya jadi nggak tahu ya Master Albert ya. Nanti deh kita cerita-cerita ya, Master. Ya pokoknya gitu ya, Ya pokoknya pokoknya gitu lah. apa yang kamu inginkan, apa yang kamu Ya, doakan, dan kamu bergantung pada Tuhan. ya Tuhan berserah lah. ya berserah gitu. Tuhan akan kasih sesuai porsi yang memang kita butuhkan Ya, gitu. Dan karena waktu yang kamu pasti sudah siap. betul. Tadi kan sebenarnya pertanyaannya kan gimana bedain antara menyerah karena lelah sama taat karena Tuhan Iya, gitu iya, kan. heeh. Itu sebenarnya secara self consciousness kita tuh sebenarnya udah paham sih. Mana yang benar-benar kita mau menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, mana yang benar-benar kayak capek aku udah lah nggak bisa. Nah, mungkin tambah dikit ya tentang lelah ya. Ya, Boleh, boleh. Lelah itu, lelah, letih, itu tuh keadaan, itu situasi. Hmm. Tapi menyerah itu keputusan. ah, Wah, ini Jadi lelah, letih itu keadaan, situasi. Kita bisa capek nggak? bisa. pasti Bisa. bisa. Aku pun bisa capek loh. Aku Mm-mm. bisa lelah. Hmm. Tapi itu keadaan. Bisa lelah. Ya. Tapi kalau aku memilih untuk setelah lelah terus aku menyerah, itu keputusanku. Hmm. Yes. Bukan lelah,
jawabannya bukan menyerah. Lelah, jawabannya, solusinya adalah istirahat. Wah, Dan soal ngomong taat kepada Tuhan, aku percaya begini, orang yang mengasihi Tuhan pasti taat sama Tuhan. Orang yang cinta Tuhan tuh pasti taat sama Tuhan. Bukan karena sebagai kewajiban, oh karena aku kewajiban, enggak. Karena kita sadar bahwa kita sudah dikasih oleh Tuhan, sudah dicintai oleh Tuhan, maka kita taat sama Tuhan. Otomatis, itu tuh otomatis semua. Tapi kalau tentang kelelahan latihan itu sesuatu yang berbeda. Jadi taat sama Tuhan itu karena hatimu tahu bahwa karena aku mengasihi Tuhan. Ya. Dan aku dikasihi Tuhan. yes. That's it. Ada loh waktu dimana aku tuh merefleksikan diri ya. Aku melihat bagaimana Yesus tuh ya. Yesus di kayu salib harus nanggung semua beban umat manusia, dosa ditanggung dia semuanya. Apakah itu beban buat dia? Enggak kan? Percayalah kalau kita, tapi bisa kita melihatnya sebagai beban kan? Beban Yesus berat amat yang harus dia tanggung ya. Tapi bagi Yesus kita bukan beban buat dia. Bagi Yesus kita tuh dicintai. Kita tuh dikasihi, kita tuh disayang sampai dia rela naik di salib. Bagi dia itu bukan beban. Itu kasih dan cinta yang sejati itu seperti itu. Dan dia sedang mencontohkan demikian. Wow. Begitu. Wah. Jadi sama kayak kita lakukan hari ini. Kamu pelayanan, ya. Itu buat siapa? Oh, buat Tuhan. Oke, ya puji Tuhan kalau betul benar-benar kamu hanya bagi nama Tuhan, gitu loh. Berarti kamu jangan ngomong lelah. Iya. Kalau lelah gimana? Perlu dicek bagaimana hubunganmu sama Tuhan. Iya, betul. Lelah fisiknya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Pijetan, rebahan, tidur, itu istirahat. Ya. Ya, lelah fisiknya boleh, tapi kalau lelah rohaninya, spiritualnya, itu pasti ada yang nggak beres. Berarti hubunganmu lagi jauh. Kamu terlalu sibuk sampai kamu lupa membangun hubungan sama Tuhan. Makanya kamu capek, makanya kamu lelah, makanya kamu letih. Makanya itu di Bible Tuhan ngomong, marilah, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, karena aku akan berikan kelegaan kepadamu. Makanya disuruh datang. Kalau capek, lelah, letih, lesu, beban berat, disuruh datang ke Tuhan. Bukan disuruh datang ke gedung bioskop. Atau disuruh datang ke mall. Atau datang ke nongkrong di kopi mana. Bukan. Datangnya ke Tuhan. Kan gitu. Betul. Wow. Iya sih, ngomongin tentang kayak pelarian memang harus larinya ke Tuhan sih. Iya sih, benar. Iya. Benar-benar. Bukan lari dari Tuhan ya, tapi larinya ke Tuhan. Larinya ke Tuhan. Kalau kamu lari ke yang lain, akan semakin capek. Iya, akan semakin capek. Ya mungkin healing buat kamu me time-nya ya Betul. sementara. Sementara tetap Tapi rencanamu yang gagal ini kan ya malah jadi kayak lukamu buat sekarang gitu loh. Jadi lukanya kamu sekarang gitu. Yang mungkin bakal bawa dan kamu nggak akan sembuh kalau kamu belum benar-benar pulih dan betul. ketemu Tuhan. Betul. Itu Gitu. betul sih. Nanti aku gini lagi. Nah, mau mulai jadi takut ya kan. Ya. Mau riset. Padahal udah dibilangin suruh riset nih. Ya. Nah, udah dibentuk sama Tuhan, dikasih tahu sama Tuhan di keadaannya kayak gini nih harus riset. Ayo. Nah, Pulang. Pokoknya ketemu Tuhan, lari ke Tuhan. pulang ya kan, balik sama Tuhan. Beda nih responnya, salah nih ya kan. Sono malahan makin jauh makin takut buat mulai lagi. Nanti gini lagi. Balik lagi kayak hubungan ya kan misal tuh. Nah, satu lagi nih. Satu quote nih. bagus nih. Kalau Yesus tidak bisa memuaskanmu, ya tidak ada di dunia ini yang bisa memuaskan kamu. Nah, itu loh bos. Kalau sama Yesus aja kamu nggak puas, terus di dunia ini yang bisa memuaskan kamu tuh apa dan siapa? Ya nggak akan pernah ada. Betul. Jadi jangan cari di luar. Iya. Cari di dalam. Betul. Itulah yang everlasting love-nya itu loh, yang wah
sangat-sangat apa ya, membuat kita tuh benar-benar kayak bisa berserah penuh gitu loh. Hmm. Itu yang aku alami sih gitu juga. Jadi karena sudah terlalu banyak melihat apa yang Tuhan lakukan gitu kan, dan itu perlu perlu kita yang menyadari sih. Iya, betul. Kalau kalau kita kayak, oh ternyata nih gara-gara kita sendiri ya gitu. Oh, ternyata kita ini gara-gara kita emang nggak ke Tuhan ya, jadi Nah, seperti ini. nah Itu balik lagi ya udah. begitu. Kita akan selalu menggunakan dengan kekuatan kita dan capek sendiri lagi gitu. Ujung-ujungnya apa ya? Takut buat mulai ulang lagi, punya Ya, luka lagi ya, betul. ekstra Semakin barbar. luka, semakin luka, semakin nggak sembuh-sembuh. Padahal kita udah tahu harusnya kita mau kemana, tapi kayak Iya, ya malah kabur ke sono ke sini. apa ya? Karena udah pernah ngalamin sendiri sih. Jadi kayak Iya sih rasanya bener. untuk ngomong tuh kayak ayo tuh percaya Iya, tuh iya, gitu, kayak kayak Iya bener-bener loh. menggebu gitu loh. Ya, ya, ya. Paham, paham, paham. Gitu loh. Ya apalagi baru-baru ini kan mengalami. Nah, itu Jadi kayak bener. namanya orang habis, misalnya orang habis bertobat ya kan, lagi seneng-senengnya pelayanan lah On ya. fire, on On fire. fire-nya. Nah, ini mau bersaksi itu ya kayak gini nih gitu kan. Tapi ya harus tetap on fire terus. Iya, Mulai waktu habis pas itu bertobat doang atau habis dapat mujizat atau dapat berkat doang. cuma sebulan. Nah, kui lali baru kui. Enggak. Habis itu menggunakan kekuatannya sendiri lagi. Tidak boleh tidak kita. Nah, itu. Harusnya sih semakin kita tahu kalau misalnya kita menggantung kepada Tuhan itu rasanya lebih lebih lost, lebih lega, lebih enak. Mm-mm. Kita harusnya semakin tahu oh kalau setiap aku ngalamin permasalahan mau itu mungkin lebih gede, kita harusnya tahu kita harus mau kemana. Dan akan menjadi sebuah kebiasaan. Ah, amin, Gitu. bener. Itu dia Bang. Bukan apa ya, bukan kayak GoTo apa, bukan GoTo ya, bukan sebuah pelarian lagi, Eh, tapi ya udah jadi sebuah kebiasaan iya ya. untuk kamu datang, untuk kamu Amin, amin. ngobrol, untuk kamu melibatkan Tuhan. Hmm. Ya itulah. Ya ayo kita gunakan satu momen riset kita yang benar-benar mungkin bikin kita down sedown-downnya, malah nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya yuk kita mulai responi dengan baik gitu loh. Dan Tuh, apa ya, kembali ke Tuhan bagi gitu. Tuhan dan menjadikan itu hal kebiasaan, bukan sesekali. Hmm. Amin. Aku juga ngobrol sama diriku sendiri ya. Nah, iya, Ya, emang harus. betul. Terus tambahin pastoral banget. Sama sih. Nih, penuh arti ya Penuh sendiri arti. ini memang. Ah, Mungkin one last question ya, Tin ya. oke, boleh. Kamu mau pilih pertanyaan yang mana? Kamu tadi ada highlight pertanyaan yang mungkin kamu mau tanyain nggak? Wah, ini nih. Ada banyak banget sebenarnya. Silakan. Ini yang mungkin sering ya langsung aja ya kita Nomor tanya. 5 ya? Iya, itu dia Bang. Oke. Sebelum riset pasti harus ada yang dilepas nih, Pastor. Nah, Gimana caranya ngelepasin masa lalu, rasa bersalah atau kekecewaan biar bisa mulai baru dengan Tuhan. nah, Nah, itu ini dia. mantep banget nih harusnya nih. Wow, bagaimana bisa melepaskan masa lalu, kecewaan gitu ya, Ya, rasa bersalah. ya betul. Aku mau cerita diriku sendiri lah. Oke. Nah, ini. Jadi aku merasa dulu aku tuh orang yang paling merasa aku nggak layak banget lah. Maksudnya aku dapat anugerah diselamatkan dan lain sebagainya. Aku merasa aku nggak layak. Hmm. Sampai aku punya pemikiran gini, oke mungkin Tuhan sudah mengampuni aku. Tapi masalahnya aku tidak bisa mengampuni diriku sendiri tentang apa yang sudah aku perbuat. Aku sampai titik itu. Hmm. Feeling guilty-nya tuh luar biasa. Hmm. Terus bagaimana aku bisa melepaskan? Ingat bahwa kembali ke firman Tuhan, bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan. Amin. Ketika kita tahu kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Ketika aku tahu kebenarannya bahwa karena aku berharga di mata Tuhan, karena aku dia naik ke salib, karena begitu besar cintanya Tuhan kepadaku, membuat apapun dulu yang sudah aku lakukan di masa lalu. Kasarnya ginilah, kalau dia mengampuni, kalau dia mengampuni dan tidak menghakimi aku sama sekali, kenapa aku harus menghakimi diriku sendiri? Ah. Wah, Dan itu membuat aku sadar bahwa enggak, aku harus let go, aku bisa rilis, aku harus lepasin. Karena aku tahu cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahanku. Kasihnya Tuhan lebih besar daripada dosa-dosaku. Nah, itu yang membuat aku sadar. Itu yang membuat aku rilis.
Juga mungkin kalau punya trauma-trauma di masa lalu, kekecewaan. Semua orang pasti punya rasa-rasa seperti itu. Terus bagaimana rilisnya? Aku nggak minta teman-teman untuk melupakan. Karena nggak mungkin untuk dilupakan. Karena semakin kita ingin melupakan, semakin kita akan mengingat. Hmm. Itu kayak manggil file. Aku mau lupakan ini deh. Itu filenya kayak kita paksa untuk keluar lagi. Jadi better seperti apa? Berdamai lebih baik. Berdamailah dengan traumamu. Berdamailah dengan masa lalu. Berdamailah dengan realita keadaan bahwa ya memang kondisi saya seperti ini. Ya memang saya pernah dilukai, saya pernah dikhianati, saya pernah disakiti, saya pernah dikecewakan, saya marah dan lain sebagainya. Itu bagian realita-realita yang memang harus diakui. Karena Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Tuhan tidak bisa memulihkan apa yang kita sembunyikan. Jadi bagaimana bisa sembuh kalau kita nggak terbuka, nggak open? Hmm. Kayak pergi ke dokter. Sakit apa? Nggak tahu sakit apa. Coba aja periksa sendiri. Kan nggak bisa begitu. Tapi kita mau open, dok, ini kepala saya sakit. Dok, ini perut saya sakit. Itu akan langsung dicek ke tempat yang tepat. Bukan dicari di mana, dan sebagainya. Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Tuhan tidak bisa memulihkan apa yang kita masih sembunyikan. Jadi kalau masih ada luka, masih ada kecewaan, ngomong bahwa Tuhan, aku masih kecewa. Tuhan, aku marah. Tuhan, aku benci sama orang itu. Tuhan, aku belum bisa mengampuni. Terus yang kita lakukan selanjutnya apa? Tuhan, anugerah-Mu mampukan aku. Berikan aku kekuatan. Aku melepaskan pengampunan. Jadi tidak kau andalkan kekuatanmu sendiri, tapi andalkan Tuhan. Ya. Banyak orang denial bahwa aku oke kok, aku baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Ya. Teman-teman gak akan pernah bisa sembuh kalau nutupi keadaanmu seperti itu. Berdamailah. Jadi nggak ada jalan lain. Berdamailah dengan masa lalumu. Berdamailah dengan traumamu. Ambil pembelajaran di sana. Aku juga banyak disakiti orang. Disakiti sama orang-orang yang aku sangat percaya. Tapi tahukah bahwa ketika kita pulih, dan bahkan ketika aku jadi pemimpin, aku belajar kok. Kalau dulu aku diperlakukan seperti itu sakit, ketika aku mimpin orang, aku tidak mau menyakiti orang-orang yang aku pimpin. Iya. Jadi itu kayak jadi pembelajaran, tuh jadi bekas buat aku. Tapi itu akan jadi sesuatu pengingat, reminder bahwa digituin tuh sakit loh. Jadi jangan nyakitin orang dengan cara seperti itu. Nah itu kalau orang udah sebut begitu. Iya, Kalau iya. ditanya apakah lupa? Oh enggak. Enggak. Apakah bekas? Pasti bekas. Bedanya apa? Bedanya kalau disentuh tidak sakit. Itu tanda sudah sembuh. Aku juga punya luka loh. Dan itu bekas loh. Ya. Luka lama. Bekas, dia nggak bisa hilang memang. Kalau dipegang sakit nggak? Oh enggak. Tapi aku inget nggak itu kenapa? Lukanya. Ya. Bekasnya itu aku tahu nggak? Ya. Tahu. Masa lupakan ya? Nggak mungkin lupa, itu bekas masalahnya. Ya. Nggak mungkin. Tetapi udah nggak sakit lagi. Justru setelah aku belajar tentang bagaimana aku bisa sembuh dari luka. Dan bagaimana supaya aku tidak melukai yang lain. Itu. Ya kan, ini relate semua sama aku. Kemarin habis ngampunin orang. Itu dia. Tapi emang sih, aku bahkan sampai benar-benar bisa ngomong sama Tuhan. Dan itu aku lakukan 3 hari, benar-benar 3 hari berturut-turut. Yang di hari terakhirnya aku kayak ngomong, Tuhan terima kasih buat beliau. Wah, Ya, aku sampai aku tuh setuju. itu tuh nangis blewer gitu loh. Tuhan terima kasih buat beliau karena Engkau telah menempatkan beliau di tempat ini. Aku nggak tahu apapun yang ada di hatimu, kenapa kok orang ini berlaku seperti ini, tapi aku mau berusaha untuk mengampuni dan aku mau berterima kasih Tuhan. Wah. Aku ngomong kayak Loh, gitu sama Tuhan. keren. Aku setuju dengan Farel. Kenapa? Itu doa yang sama yang dulu aku ngomong sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat orang yang fitnah aku. Tuhan, terima kasih buat orang-orang yang nusuk aku dari belakang. Itu tapi dengan penuh air mata ya, bukan dengan Iya, ketawa, ketinggian, iya, cengengesan. iya, Enggak, itu dengan tangisan.
Tapi itu membuatku sembuh. Itu Itu yang yang buat aku bisa merilis. bikin lega. Dan aku ngomong sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur ada orang-orang ini. Kenapa? Orang-orang inilah yang membentuk aku. One day kalau ketemu mereka, mungkin aku harus berkata sama mereka, thank you ya, terima kasih ya. Mungkin kalau nggak ada kamu, aku nggak bisa di seperti ini. Hmm. Tanpa kamu, aku tidak akan pernah jadi seperti sekarang. Ya, 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 ya. Wow. Mm-mm. Wah, ini sih memang luar biasa. Hah, ya itulah, mari yuk kita lepaskan Betul. beban-beban yang ada ya. Jadi jangan 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 dipendam, jangan ya kita akui gitu loh bahwa memang kita pernah tersakiti, kita Betul. pernah kecewa, kita punya Ya, rasa bersalah, kita punya masa lalu yang mungkin eh, menyakitkan, ya kita sedih. menyakitkan atau bahkan mungkin jadi aib buat kita gitu kan. Hmm. Tapi Hmm. itulah yang harus kita akui di hadapan Tuhan gitu loh. Hmm. Karena aku selalu bilang sih sama orang, ini terutama sama tadi ya yang mungkin kepahitan sama orang ya. Ya, Aku sering bilang kayak gini, kalau kamu pahit sama orang, hidupmu tuh juga nggak akan bisa mengeluarkan potensi yang maksimal gitu. Aku selalu Betul. bilang kayak gitu. Dalam banyak hal, Betul. dalam pelayananmu, kamu ngelihat dia, wah kamu sakit, kamu malas, kamu jadi nggak pelayanan, ya itu biasa gitu. Dan itu terimpartasi ke dalam kehidupanmu sehari-hari, ya, ke Ya, dalam pekerjaanmu, kuliahmu, atau ke kesehatan, sekolahmu semuanya. gitu kan. Semuanya betul. pertemananmu gitu. Kamu jadi gampang rapuh, gampang apa ya jadi orang yang sensitif kalau kena apa dikit jadi marah, baper Ya, atau apa gitu. Nah, betul. itu sih mempengaruhi ke banyak hal. Jadi, yuk kita mulai pelan-pelan rilis, benar-benar dilepasin. Kita menerima ke apa ya kekurangannya orang lain, menerima mungkin yang diri kita sendiri juga gitu kan. Seperti apa Mm-mm. Ya, gitu. dan memang itu tidak bisa dilupakan. Kita semua mengakui bahwa itu yang tidak bisa Ya. dilupakan, tapi Ya. terus mengakui Nah, ini apa yang kita analoginya alami. tuh bener tadi kayak misal punya luka kan. Lukanya tuh nggak bakal hilang. Aku pun juga nih kan ada luka yang habis jatuh tuh. Ya, aku Nah, Mm. juga. kalau biasanya kalau luka Hmm. itu kan kadang gatel ya. Ya, heeh. Gatel itu kan karena sakit ya Hmm. kan. Nah, Ya. kalau kalau kita benar-benar udah sembuh ya kan, Hmm. benar-benar udah sembuh, mau gatel digaruk pun ya paling diusap-usap gini. Kita nggak akan ngerasa kesakitan, Ya, diusap-usap tok. Tapi kalau kita gatel sama, nah ini misal bayangkan gatelnya nih orangnya ya, 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 atau oke, oke. kesalahan kita yang mungkin kayak nggak bisa kita rilis gitu Hmm. kan. Nah ini makin mbok guaruk lah, ini buka luka lagi gitu, Oke. kayak gitu, gitu. Betul. Jadi ya diusap aja lah, Ya, terus nah, diusap. lukanya orang-orangnya Dikasih jangan respon yang lembut lah, ya, itu loh, jangan digaruk. mungkin itu susah, tapi kalau teman-teman Iya, sudah mau mengaku di hadapan Tuhan mungkin itu akan apa ya, akan dimudahkan sama Tuhan lah, nah itu. benar, untuk Pokoknya jangan ngandelin kekuatan kita sendiri. ya itu dia, Ya, itu poinnya di Mm-mm. sini. aku ngomong kayak gitu sama Tuhan. 2 hari, di hari ketiga yang benar-benar kayak gongnya nih aku baru ngomong kayak gitu tuh. Keren, Gitu. keren, 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 keren. Keren. Oke. Selalu seru. Yang terakhir ya, closingannya luar biasa. Luar Terima biasa. kasih Pastor Albert buat Thank sharingnya, you, Watin. Oh. Thank you, cerita-ceritanya juga Farel. ya sangat mengena dan always membuat kita tertampar ya. Iya. Tiap obrolan-obrolan Ya lagi, ini ya lagi, ya lagi. gitu. Duh. Aduh, terima kasih Pastor Albert. Terus diberkati Yes, betul banget. seluruh Amin. depannya, keluarganya, masa depannya, pekerjaannya, apa yang sedang lagi diusahakan, selalu mengandalkan Tuhan senantiasa juga Amin. dan menjadi Yes. Amin. berkat untuk orang-orang lain juga ya. Amin. Terima Betul. kasih Amin. Pastor Albert. Terima kasih juga buat user semuanya yang udah dengerin Good News Family juga ya. Kita bakal ketemu lagi di Yes, Selasa minggu depan. Tanggal berapa sih Selasa minggu depan tuh? Tanggal 17. Tanggal 17. 17 karena kita tanggal 24 ya. Kan ya. Hehe. Tanggal 17 di jam 5 sampai jam 6 sore sama aku Farel. Dan aku Astin, terima kasih Kami semuanya. pamit. Bye. Thank you, Pastor. Thank you. Wow. Aman. Thank you so Luar biasa. much. Luar biasa. Thank you, Wow. thank you, thank you ya.
dalam. Seru banget hari ini, seru banget. Aku Iya, nggak nyangka ya, nggak kerasa, nggak terasa nggak ya kerasa. makanya. Jam 6. Kayak, wah, memang pembahasan kita, aku banyak banget yang relate, banyak banget, benar-benar Wow, lagi praise God. di apa ya? Mungkin lagi dibentuk dan disuruh Tuhan untuk ya itu mungkin riset ya, Master. Karena Mm-mm. ya kayak yang tadi aku bilang itu kan, aku cerita tentang mengampuni orang. Ini eh aku sakit hati itu sama orang yang penting di gereja gitu. Hmm, Yang bahkan kayak bikin aku mikir kok kamu nih title-nya tuh ini loh kok bisa ya sampai kayak gini. Padahal ya bisa. ya ya gitu. Tapi ya itu aku bener-bener berdoa gitu kan. Terus di dikuatkan dengan apa ya aku ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh nggak bisa apa-apa gitu. Aku nggak bisa mengampuni dengan kekuatanku sendiri. Aku butuh Engkau gitu kan. Aku minta sama Tuhan, Tuhan ajari aku cara memandang seperti Engkau memandang, mengasihi seperti Engkau mengasihi gitu kan. Terus ya akhirnya sampai di bener-bener aku bener-bener rilis tuh di hari ketiga itu yang aku ngomong tuh Puji Tuhan, gitu kan. puji Tuhan, Thank you so much, puji Master. Tuhan. Ya, yuk kita foto dulu ya. Boleh, let's go. Foto dulu. Satu, dua. Oke, ntar aku cek. Oke, Aman ya? aman, aman, aman. Oke. Thank you ya. Thank you so Semangat much. terus. On fire. Bye-bye. Bye-bye.